Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan sehingga kita dapat bertemu dalam forum kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pemirsa yang dirahmati Allah, Alhamdulillah hari ini pada 1 Maret ya, bertepatan dengan 1 Ramadan 1446 Hijriah. Ya. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keistimewaan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala, ngampuni dosa-dosa hambanya serta membuka pintu surga selebar-lebarnya. Ini adalah bulan yang di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1.000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan momen ini untuk semakin meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga pada kesempatan kali ini menjadi sarana bagi kita semua untuk memahami keutamaan bulan Ramadan dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Ya, hadir di tengah-tengah kita bersama Bung Yuwana. Assalamualaikum Bung Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bung Haikal. Alhamdulillah. Nggih. Ya. Bagaimana kabarnya Bung? Alhamdulillah bertemu kembali di bulan Ramadan. Ya, Alhamdulillah sehat, harus sehat. Semoga Sehat. momentum Ramadan tahun ini menambah ketakwaan kita, Bung Haikal. Amin, amin ya Rabbal. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala benar-benar senantiasa meridhoi dan melancarkan segala urusan kita. Amin, amin ya Rabbal alamin. Ya, monggo Ustadz Yuwana. Ya, terima kasih, Bung Haikal. Pemirsa channel TV yang budiman, eh, dalam bedah kafah kali ini, saya sudah siapkan PowerPoint sebagai berikut. Keistimewaan bulan Ramadan, ada paling tidak 4 bahasan yang akan saya sampaikan. Pertama, Ramadan sebagai bulan istimewa. Kedua, puasa Ramadan mengantarkan pada takwa. Ketiga, keutamaan bulan Ramadan dan sifat orang yang bertakwa serta pahalanya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ramadan sebagai bulan istimewa. Jadi memang eh, bagi kita kaum muslimin tentu tiada ucapan yang lebih layak untuk diungkapkan dalam kondisi bahagia menyambut bulan Ramadan ini kecuali dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah yang sebenar-benarnya, khususnya puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kembali dengan bulan istimewa ini, yaitu bulan Ramadan. Bulan ini lebih istimewa dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya karena di dalamnya kaum mukmin diwajibkan untuk berpuasa sebulan penuh sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa itu telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi puasa Ramadan ini menghasilkan ketakwaan yang merupakan derajat istimewa bagi seorang muslim. Kenapa? Karena ketakwaan itu menjadi bekal terbaik dalam kehidupan baik di dunia maupun nanti sebagai jaminan keselamatan di akhirat. Sebagaimana firman Allah, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa
wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian. Sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Dan bertakwalah kalian kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang berakal. Jadi memang puasa Ramadan itu bisa mengantarkan eh, pelaku puasanya, bagi orang-orang yang melakukan puasa itu bisa mengantarkan pada ketakwaan. Takwa bisa membuat seorang mukmin itu jauh menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik bahkan buahnya itu selama Ramadan dan berbuah setelah Ramadan. Jadi dengan takwa, seorang yang bertakwa itu akan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, baik selama Ramadan maupun setelah Ramadan. Itu selain itu juga puasa ini juga merupakan latihan, ya, latihan untuk takwa tadi dalam konteks ini melemahkan syahwat. Jadi bukan melemahkan fisik, tapi melainkan melemahkan syahwat. Kenapa? Karena kalau kita lihat sejarah para sahabat dulu, mereka pada saat puasa itu mereka malah suka berjihad. Itu jihad, perang Badar itu dilaksanakan di bulan Ramadan. Artinya apa? Puasa itu tidak melemahkan fisik, tapi melemahkan syahwat yang mendorong manusia kepada kejahatan, yang mendorong manusia kepada kemaksiatan. Sehingga dengan puasa, syahwatnya jadi terkendali, ketakwaannya semakin kuat, mendorong orang-orang beriman tadi yang melakukan puasa tadi untuk beribadah dengan ikhlas, serta mencintai hukum-hukum Islam. Itu. Terus kemudian ketakwaan juga menjauhkan orang beriman dari sikap meniru perilaku orang-orang kafir. Sebab puasa membentuk loyalitas itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada kaum mukmin. Loyalitas inilah yang menghindarkan seorang muslim dari upaya-upaya meniru-niru atau tasyabuh bil kufar. Itu sehingga kemudian dengan puasa ini, dengan puasa Ramadan itu bisa mengantarkan pada ketakwaan yang hakiki, ketakwaan yang paripurna. Nah, imani fillah rahmatullahi alaikum, di bulan Ramadan ini banyak sekali keutamaan-keutamaan, ya, banyak sekali keutamaan-keutamaan. Misalnya pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk hidup. Ramadan kan bulan penuh berkah dengan berbagai kesempatan meraih pahala. Setiap amal baik dilipat gandakan pahalanya dibanding bulan-bulan yang lain. Dan terakhir, sifat orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Mereka segera memohon ampun jika melakukan kesalahan, ya, dan Allah menyediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka dijanjikan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu yang bisa saya sampaikan. Wallahu alam biswab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, saya ada satu pertanyaan nih, Bung. Jadi kan bulan Ramadan ini kan ibadah rutinan umat Islam kan setiap tahun ya, pastinya kan menjumpai terus-menerus. Nah, tapi dengan seiring waktu, saya tuh ngerasa eh, semakin tahun semakin merasa bahwa vibes atau kegembiraan menyambut bulan Ramadan tuh kayak semakin berkurang di tengah-tengah masyarakat. Walaupun semaraknya itu masih ada. Nah, hal ini tuh apa ada kaitannya dari dampak
lingkungan dengan dunia yang kita tinggali ini? Apakah di dalam dunia yang sistem kapitalis sekuler? Nah, bagaimana menurut Bung Yuana? Jadi memang bulan Ramadan ini sudah berkali-kali kita alami, kita rasakan hampir setiap tahun kita menemukannya. Namun pada momentum sekarang ini yang paling penting adalah adanya kesadaran kita untuk meningkatkan penghayatan amaliyah Ramadan ini. Agar kemudian perasaan setahun kemarin, setahun sebelumnya itu eh, selalu ada peningkatan gitu. Jadi kata kuncinya Bung Hekal adalah butuh penghayatan di dalam proses menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Sehingga dengan begitu kita tidak terpengaruh oleh faktor eksternal, faktor lingkungan, faktor kapitalisme, faktor faktor demokrasi yang kemudian betul-betul hampir-hampir memaksa kita untuk apa naudzubillah min dzalik untuk tasyabuh bersama mereka, untuk tasyabuh untuk meniru-niru perilaku mereka naudzubillah min dzalik. Tadi di slide saya sudah saya jelaskan juga bahwa karakter orang bertakwa, kalau takwanya itu betul-betul takwa sebagai buah dari puasa Ramadan selama sebulan penuh itu, maka orang yang bertakwa itu, dia orang mukmin yang bertakwa itu tidak akan meniru perilaku adat ya termasuk peradaban kaum kafir. Tidak akan terpengaruh itu. Kenapa? Karena dia sudah menghayati amaliyah Ramadannya, memaknai, memberikan meaning, merasa mutajasat betul dalam amaliyah puasanya sehingga kemudian dia ikhlas, dia karena kata Allah fa'ilam yastati fa'inallahu yaraka itu akan justru malah dia akan mempengaruhi masyarakat sekitarnya. Bukan dia dipengaruhi oleh masyarakat sekitarnya, oleh demokrasi kapitalisme, terbalik. Justru dengan ketakwaan yang hakiki, ketakwaan yang paripurna tadi, dia akan mempengaruhi kondisi lingkungan sekitarnya sehingga kemudian kemaksiatan-kemaksiatan demokrasi, kemaksiatan-kemaksiatan kapitalisme itu akan minggir, akan pergi dari bumi yang kita ada di situ, di negeri ini, sehingga negeri ini bisa menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Begitu, Bung Hekal. Oh, baik. Jadi memang kuncinya di penguatan kesadaran diri gitu, nggih. Dengan begitu akan membentuk keimanan dan ketakwaan yang kuat sehingga bisa mempengaruhi juga orang masyarakat sekitar eh, serta menyadarkan pentingnya kesadaran secara spiritual yang mendalam begitu, nggih. Ya, Ya. iya. Nah, disitulah kemudian di antara aktivitas bulan Ramadan ini tidak sekedar puasa yang memang itu telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia akan melipat gandakan amal solehnya, akan membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, tadabbur Al-Quran terus-menerus sampai punya target-target tertentu, misalnya harus tam 3 kali, 5 kali dan seterusnya. Tapi juga dia melakukan aktivitas dakwah. Aktivitas dakwah ini aktivitas yang juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tentu pahalanya berjariah-jariah, akan mengalir terus. Itu. Sehingga kemudian ini peluang bagi kaum beriman, bagi orang-orang muslim, bagi umat yang beriman untuk melipat gandakan pahalanya. Apalagi ada satu malam yang di Ramadan ini disebut malam Lailatul Qadar, malam yang lebih dari 1.000 bulan, satu malam nilainya sama dengan 1.000 bulan. Eh, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Satu malam di Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1.000 bulan. Ini kan hadiah yang Allah berikan kepada umat Muhammad SAW saja. Lailatul Qadar ini. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, rugi. Sangat rugi. Tapi kita ingin mendapatkannya itu. Makanya mulai sekarang, mulai saat ini, kita, termasuk para pemirsa channel TV yang budiman, ayo kita songsong Ramadan tahun ini, khususnya di malam Lailatul Qadar itu, untuk mendapatkan
lipatan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang berlipat-lipat. Begitu Bung Haikal. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallah khair, Bung Yona. Terima kasih atas ilmu dan penjelasannya ya, yang semoga bisa membuka insight baru dan bawa manfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, pemirsa bedah kafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian pembahasan bedah kafah kali ini. Ya, jangan lupa beri like, komen, share seluas-luasnya dan subscribe agar tidak ketinggalan kabar atau isu terbaru dari kami. Ya. Saya Muhammad Firdaus Haikal selaku host, pamit undur diri, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.